Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6, ayat ke-46 sampai ayat ke-49. Perikopnya, 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya punya salah seorang sahabat baik. Dia seorang lulusan arsitek. Dia pernah berkata seperti ini, saudara. Dalam mendirikan sebuah bangunan, apakah rumah atau gedung, salah satu proses yang memakan waktu cukup lama itu mendirikan fondasi. Ya, karena fondasi itu akan menentukan kuat tidaknya sebuah rumah atau kuat tidaknya sebuah bangunan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang berkati Tuhan, apa yang kita baca hari ini juga tertulis dalam Matius. Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 macam dasar. Pertama, rumah yang didirikan di atas batu. Kedua, rumah yang didirikan di atas tanah tidak berdasar atau saudara di atas pasir. Dalam Matius dijelaskan di atas pasir. 2 rumah. Yang satu di atas batu, yang satu di atas tanah yang tidak berdasar atau yang terbuat dari tanah pasir. Bangunan ini sama. Modelnya sama, bentuknya sama, dan dalam keadaan normal tidak ada yang beda. Yang beda dari bangunan ini kan cuma dasarnya. Dalam keadaan normal tidak ada yang beda. Karena 2 rumah ini sama bentuknya di permukaan, sama mungkin modelnya. Yang akan membuat beda, rumah yang didirikan di atas batu dan di atas tanah tak berdasar atau pasir, ketika badai datang, hujan datang, dan banjir melanda rumah itu. Rumah yang didirikan di atas batu, dia tetap akan berdiri kokoh walaupun dia kena badai, walaupun dia kena banjir, walaupun dia kena hujan yang deras. Sedangkan rumah yang didirikan di atas tanah yang tidak berdasar atau dari pasir, ketika badai datang, ketika banjir datang, rumah itu roboh, dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, hebatlah kerusakannya. Bukan cuma roboh, hebatlah kerusakannya. Saudara mungkin pernah ingat ada salah seorang artis yang sangat terkenal di zamannya bernama Marilyn Monroe. Dia seorang artis yang sangat terkenal, dipuja di zamannya, dan mencapai karir yang sangat luar biasa di zamannya. Untuk bisa mendapatkan posisi itu, Marilyn Monroe telah berjuang dengan sangat keras. Itu nggak gampang loh, saudara. Kalau saudara baca di biografinya, dia telah berjuang dengan sangat keras. Dengan segala daya upayanya dia, saudara. Daya upayanya dia untuk bisa mencapai itu. Dan akhirnya dia mencapai. Dia punya bakat. Dia punya daya juang yang sangat luar biasa. Sehingga dia bisa mencapai kedudukan posisi sebagai artis yang sangat-sangat dikenal. Tapi justru di puncak popularitasnya, Marilyn Monroe suatu saat ditemukan mati atau meninggal di kamar dalam keadaan overdosis. Saudara, kalau saudara sekarang mungkin itu terlalu jadul banget sih. Ada sekarang yang lagi terkenal kan artis-artis Korea, K-pop, ya, termasuk di Indonesia, mendunia dan bahkan termasuk di Indonesia. Saudara lihat, beberapa tahun terakhir ini diberitakan ada beberapa di antara artis-artis itu yang sudah terkenal, punya nama, punya uang, dan punya segalanya. Mereka mati bunuh diri. Untuk bisa mencapai karir seperti itu, mereka telah berjuang dengan sangat keras. Mereka membayar harga yang sangat mahal.
Mereka punya talenta, mereka kelola talenta itu. Mereka perjuangkan talenta itu bisa mencapai puncaknya sehingga mereka terkenal. Tidak gampang, saudara. Mereka punya daya juang, mereka punya bakat, mereka punya talenta. Tapi kenapa akhirnya di puncak karirnya mereka yang harusnya mereka happy, senang, mereka mati bunuh diri karena tekanan yang menekan mereka. Apa yang membuat mereka beda? Mereka punya bakat, mereka punya daya juang, tapi mereka tidak punya dasar yang cukup kuat untuk ada di puncak kesuksesan. Saudara yang diberkati Tuhan, di Indonesia sejak bulan Maret, kita tahu bahwa COVID-19 akhirnya masuk di Indonesia. Virus corona akhirnya masuk di Indonesia. Dan saudara, badai COVID ini, banjir ya istilahnya, banjir atau badai, keadaan COVID ini, itu menguji kita semua. Menguji para pengusaha, menguji perusahaan, menguji pernikahan, oke? Menguji pelayanan, menguji gereja. Hari-hari ini saudara semua sedang diuji. Tidak ada yang terkecuali. Gereja pun diuji. Dari dasar apa pelayanan gereja itu dibangun? Kami hamba-hamba Tuhan pun diuji. Dari dasar apa kami melayani? Apakah dasar kami batu karang yang teguh, Tuhan Yesus, atau kepentingan di atas pasir, di atas tanah yang tidak berdasar, kata firman Tuhan. Kita semua sedang diuji, saudara, hari-hari ini. Badai ini sudah akan menunjukkan dasar bangunan kita. Apakah bangunan kita akan bertahan, pelayanan kita bertahan, pernikahan kita akan bertahan, oke? Perusahaan kita akan bertahan, atau akan runtuh karena badai ini. Kita semua sedang diuji hari-hari ini, saudara. Kita semua, tidak ada yang terkecuali. Dari dasar apa pernikahan kita? Saudara, di beberapa laporan diberitakan, saudara, ya di Indonesia belum, tapi di beberapa laporan di negara Asia diberitakan angka perceraian itu naik tinggi di tengah-tengah COVID semacam ini. Karena salah satunya, karena mereka sering berkumpul dalam waktu yang cukup lama. Yang lalu kan dua-dua sibuk kerja hanya beberapa jam. Sekarang kumpul lama. Atau juga ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saudara, hari-hari ini pun pernikahan bukan cuma orang non-Kristen. Kristen pun sedang diuji. Ketika Anda menikah, firman Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara berjanji, hanya maut yang akan memisahkan kami. Apakah itu hanya sebuah perkataan, atau itu sebagai dasar pernikahan saudara? Kalau hanya sebuah janji, dan rata-rata orang nangis ketika mengucapkan janji itu, kalau itu hanya sebuah janji, itu berarti hanya sebuah janji, bukan jadi dasar. Berarti pernikahan saudara dibangun di atas tanah yang tidak berdasar. Tapi kalau pernikahan yang dibangun saudara di atas batu, karang yang teguh, Yesus Kristus. Jadi janji itu jadi dasar pernikahan saudara. Saya berdoa berharap siapapun saudara, apapun profesi saudara, apakah saudara sebagai seorang profesional, seorang pekerja, bisnis saudara hari-hari ini sedang diuji. Saya berdoa berharap biar bisnis saudara bisa bertahan. Hidup saudara bisa bertahan. Saya mau cerita satu kepada saudara. Saudara, dulu saya mengenal seorang gadis, saudara. Dia aktif, sangat-sangat aktif dalam pelayanan. Saya beberapa kali, saudara, ketika saya pelayanan di gereja di mana dia melayani, saudara. Saya dulu karena penyiar radio, kadang setelah saya khotbah, kalau ada acara kayak event Natal kayak gitu, disuruh MC sekaligus. Saya berapa kali saudara nge-MC sama dia, bikin game dan lain sebagainya. Dia sangat aktif pelayanan. Dia sangat-sangat saudara memperjuangkan pelayanan. Dia sangat-sangat cinta Yesus. Nah saudara tahu, dan dia sangat mengagumi ada seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Liardon pada waktu itu. Seorang hamba Tuhan yang sangat muda, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Oke, dia sangat memuja itu saudara. Buku-buku dia baca. Bahkan kalau saya nggak sangat ingat, ketika Robert Liardon pernah datang di Indonesia, kalau saya nggak salah ingat di Jakarta dan di Bali, dia sampai ke sana saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Robert Liardon. Buku-bukunya bagus, saya termasuk orang yang suka membacanya. Tapi ketika satu kali Robert Liardon itu secara terbuka mengakui, tapi bagi saya itu hebat saudara, bahwa dia seorang homoseksual. Dan dia bilang begini, dia akan berhenti pelayanan untuk sementara, dia akan masuk dalam pembinaan di mana gereja dia bernaung. Banyak orang yang syok, tapi bagi saya bilang itu hebat. Dia mau secara terbuka mengakuinya. Nah, anak gadis ini, saudara, dia sangat terpukul dengan keadaan semacam itu. Dia sangat kecewa. Mulai saat itu, saudara,
Dia tetap ke gereja, tapi dia mundur dari pelayanan. Dia kecewa dengan keadaan. Dan pada akhirnya dia berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ketika saya mengingatkan dia bilang begini, pacarnya dia ini, cowok yang sedang dekat dengan dia, ini baik, sopan, dan oke. Dia bilang, bahkan di komunitas gereja di mana dia beribadah, bahkan orang-orang Kristen yang dia kenal, nggak ada yang sebaik cowok ini. Saya cuma ingatkan satu pada anak ini, cewek ini waktu itu. Kamu harus ingat satu. Banyak orang baik di dunia ini. Tapi orang baik belum tentu benar. Tapi saudara tahu akhirnya dia ambil langkah sampai pada akhirnya dia menikah dengan cowok ini. Dia akhirnya melangsungkan pernikahan. Orang tuanya sempat menangis. Dan ketika dia akan menikah dengan cowok ini, saudara, memang dia tetap ingin, dia tetap jadi Kristen. Tapi cowok ini mengatakan, oke, dalam pernikahan, dalam upacara, ya kan, keagamaan, tetap harus ikut agamanya, imannya cowok ini. Tapi cowok ini akan membiarkan dia tetap jadi orang Kristen. Saya bilang, enggak semudah itu. Itu yang saya pesan sama dia. Tapi dia memang begini, dia akan bawa cowok itu mengenal Tuhan. Karena dia bilang cowok ini baik. Pada akhirnya, saudara, pada saya singkat aja, dia pada akhirnya memiliki sampai 3 anak dari hasil pernikahannya. Satu kali saya bertemu dengan dia, saudara. Satu kali saya bertemu di sebuah plaza di Surabaya. Secara tidak sengaja, saudara, saya bertemu dan saya lihat, wow. Dia masih cantik, saudara. Saya sering bilang sama dia dulu, kamu itu cantik kayak Paramita Rosadi. Memang hampir persis kayak Paramita Rosadi. Cantik, saudara, anak ini. Dia nangis, saudara. Dia cerita apa yang dia rasakan. Dan pada akhirnya dia bercerai. Ketika suaminya akan menikah lagi. Dan itu memang diizinkan, saudara. Oleh imannya, suaminya. Kayak itu diizinkan. Dan dia tidak terima dan akhirnya dia bercerai. Saudara, nggak gampang. Nggak gampang. Dia ceritakan banyak hal yang saya nggak bisa ceritakan di sini kepada saudara. Sampai hari ini pun dia tidak menikah. Dia anak-anaknya nggak ada yang boleh ikut dia. Tapi sekarang saudara, anaknya yang sudah, waktu anaknya salah satunya kuliah, akhirnya memutuskan untuk ikut dia. Dan mertuanya memang masih sayang sama dia. Dia diberi modal yang cukup besar. Dia dibiayai juga oleh mertuanya. Karena suaminya sama yang bercerai. Tapi dia bilang begini, oke, saya nggak bisa terima itu. Kalau kamu punya istri lagi, ceraikan saya. Dia bilang begini sama saya, Kak, betul yang kakak bilang. Ya, terakhir tahun lalu saya bertemu dengan ibu ini. Ya, tapi dia tetap masih panggil saya kakak. Saudara, dia bilang sama saya, Kak, betul kata kakak. Yang saya tidak pernah akan lupakan. Banyak orang baik, tapi orang baik belum tentu benar. Dia bilang, Kak, apa yang harus saya lakukan? Saya kasih firman Tuhan ini sama dia waktu itu. Dua dasar. Saya bilang ketika rumah itu didirikan di atas dasar yang salah, kamu dulu salah membangun dasar iman kamu. Karena kekaguman kamu terhadap hamba Tuhan. Semua perkataan dia kamu anggap seperti firman Tuhan. Kamu salah. Sehingga ketika hamba Tuhan ini salah, imanmu pun jadi salah. Ketika hamba Tuhan ini hancur, hidup kamu pun jadi hancur. Tapi kan pada akhirnya saya bilang hamba Tuhan itu kan akhirnya kan bertobat. Dia berubah karena dia membangun dasar yang salah. Tapi akhirnya dia berubah. Saya bilang sama dia, apa yang harus kamu lakukan kalau sudah terlanjur runtuh? Pertama, ya udah, biarkan aja. Atau yang kedua, saya bilang, kamu bangun lagi bangunan itu dengan cara yang benar, dengan dasar yang benar. Kalau kamu biarkan hancur seperti itu, orang akan bilang begini, dia dulu pernah hebat dalam Tuhan, dia pernah luar biasa dalam Tuhan, dan sekarang dia hancur. Dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Atau orang bilang begini, dia pernah jaya, dia pernah hebat dalam Tuhan, kemudian dia jatuh, dia hancur, tapi sekarang dia bangkit lagi. Kamu pilih yang mana? Dia bilang, Kak, aku memilih untuk bangun kembali. Dan sekarang saudara, dia terlibat dalam pelayanan dalam sebuah gereja, walaupun tidak semua orang tahu latar belakangnya, tapi saudara tahu, dia kembali ke jalurnya. Saudara, di tengah-tengah keadaan semacam ini, saya berdoa, biarlah hidup saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, bukan di atas pasir. Sehingga ketika badai ini berakhir, bangunan saudara tetap kokoh. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dalam Tuhan.